Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa Covid-19 dan tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari dari kerumunan. Tetap semangat walau belajar dari jarak jauh. Sebelum kita memulai belajar kali ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi atom kita yang lalu. Sekarang yang lanjutannya adalah yang C. Sifat dan kegunaan bahan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri, digunakan berbagai alat dan bahan yang terbuat dari berbagai macam bahan. Sebagai contoh, sebuah rumah dibangun menggunakan bahan beraneka ragam, mulai dari pasir hingga besi. Pasir tersusun atas silikon dioksida yang berfungsi sebagai perekat semen. Sementara itu, besi yang bersifat kuku digunakan sebagai kerangka bangunan dan tiang. Untuk menambah pencahayaan, rumah digunakan kaca sebagai komponen jendela. Kaca terbuat dari pasir kuarsa, kapur, soda, abu, dan oksida logam. Sifat dari pasir kuarsa menyebabkan kaca bersifat keras, mudah pecah dan tembus cahaya. Selain ketiga bahan tersebut, ada bahan lain yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti kain, plastik, karet, dan logam. Nah, lakukan memang beberapa untuk mengetahui beberapa kegiatan. Di bawah ini kita mengenal jenis dan sifat bahan dalam kehidupan sehari-hari serta pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Setiap benda memiliki kegunaan berbeda-beda, tergantung sifatnya. Setiap bahan memiliki sifat atau ciri khas masing-masing. Sifat suatu zat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sifat kimia dan fisika. Apakah yang dimaksud dengan sifat kimia dan fisika? Nah, bagaimana perbedaannya? Nah, cermati uraian berikut untuk mengetahui jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi. Sifat kimia. Sifat kimia merupakan karakteristik suatu materi yang berhubungan dengan interaksi antar materi tersebut dengan materi lainnya. Selain itu, sifat kimia juga berkaitan dengan proses pembentukan materi baru. Sifat kimia dibagi menjadi 5, yaitu kestabilan, kereaktifan, keterbakaran, daya ionisasi, dan korosivitas. Kestabilan. Kestabilan adalah mudah tidaknya suatu materi terurai karena pengaruh panas atau listrik. Contoh, styrofoam memiliki stabilitas yang rendah terhadap panas. Artinya, jika plastik ini terkena panas yang cukup tinggi akan rusak. Senyawa polisterina dalam styrofoam akan tercampur ke dalam makanan. Senyawa tersebut dapat menimbulkan kanker. Selain itu, styrofoam sulit terurai jika dibuang ke lingkungan. Yang B, kereaktifan. Kereaktifan adalah mudah tidaknya suatu materi bereaksi dengan materi lain. Contoh, aluminium bersifat tidak reaktif, tidak mudah bereaksi dengan air dan tidak mudah berkarat. Alasan inilah yang menyebabkan aluminium banyak digunakan sebagai peralatan memasak. C, daya ionisasi. Daya ionisasi adalah mudah tidaknya suatu materi menghasilkan ion, partikel-partikel yang bermuatan listrik positif atau negatif jika dilarutkan dalam air. Yang kedua, sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat materi yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat yang tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru.
Sifat fisika adalah karakteristik materi ketika mengalami peristiwa fisika, seperti karena pengaruh panas atau listrik, goresan, pukulan, atau regangan. Sifat fisika suatu materi diamati melalui pengukuran pada materi tersebut. Nah, sifat-sifat fisika suatu materi sebagai berikut. A. Kerapatan. Kerapatan adalah besarnya massa setiap satu satuan volume. Kerapatan dapat dinyatakan dalam kilogram, meter min kubik, gram, miligram min 1, atau gram, sentimeter kubik min. Benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki massa jenis berbeda. Misalnya aluminium memiliki massa sekian, raksa, dan udara memiliki massa jenis sekian. Udara merupakan campuran berbagai materi gas seperti oksigen, nitrogen, helium, dan hidrogen yang memiliki massa jenis berbeda-beda. Nah, massa jenis paling kecil dimiliki oleh gas helium, sehingga gas ini bersifat ringan. Oleh karena massa jenisnya kecil, gas helium dipilih sebagai gas pengisi balon udara. B. Kekerasan. Kekerasan adalah ketahanan materi untuk menahan pembebanan yang berupa penekanan atau goresan. Nah, kekerasan digunakan sebagai ukuran untuk menentukan keras lunaknya suatu materi yang diukur dengan skala Mohs. Skala Mohs adalah skala yang digunakan untuk mengukur kekerasan suatu materi atau mineral dimulai dari harga 1 hingga 10. Misal, grafik mempunyai tingkat kekerasan 1, sedangkan intan mempunyai tingkat kekerasan 10. Elastisitas C adalah kemampuan materi untuk kembali ke bentuk semula setelah menerima beban yang mengakibatkan perubahan bentuk. Nah, elastisitas terjadi pada materi padat. Contoh, bahan yang bersifat elastis adalah galah. Atlet lompat tinggi menggunakan bantuan galah agar dapat melompat batas ketinggian tertentu. Saat menyangga beban, atlet galah akan berubah untuk menjadi melengkung setelah melepaskan dan menjadi lurus kembali ke bentuk semula. Nah, di sini ada sifat kimia dan fisika dan sifat fisika. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peralatan di sekitar kita yang terbuat dari jenis bahan berbeda. Beberapa benda terbuat dari tanah liat dan keramik. Tanah liat merupakan partikel mineral yang berukuran sangat kecil yang memiliki diameter sekitar 4 mikrometer. Nah, tanah liat atau lempung memiliki ciri-ciri fisik berwarna hitam, keabu-abuan, dan teksturnya yang liat. Oleh karena teksturnya yang liat, tanah liat mudah dibuat menjadi berbagai macam bentuk, baik berupa kerajinan maupun produk rumah tangga. Tanah liat sukar dilalui air, tetapi mudah dibentuk. Oleh karena sifatnya yang mudah dibentuk, tanah liat digunakan sebagai bahan baku pembuatan batu bata, genting, dan gerabah. Batu bata menjadi salah satu material penyusun dinding. Genting relatif aman dan mampu menyerap panas matahari sehingga panas tidak akan terasa menyengat di dalam rumah. Namun meskipun genting amat digunakan sebagai atap rumah, genting juga memiliki kekurangan seperti mudah pecah sehingga bocor saat turun hujan. Berdasarkan penelitian, ada jenis keramik yang membahayakan kesehatan. Efek bahaya yang ditimbulkan keramik diduga karena adanya kandungan unsur zirkonium, terutama keramik putih. Zirkonium ini dapat memberi efek buruk karena dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kanker kulit. Selain tanah liat dan keramik, banyak pula benda berbahan kaca, karet, plastik, logam, serat, dan kayu. Nah, bagaimana pengaruh sifat bahan tersebut terhadap tubuh kita? Sebelum kita akhiri, coba kalian simak untuk
sifat-sifat berbagai macam bahan. Kalian cari tahu, kalian ulang-ulang, dan kalian kembali untuk mengerjakan uji kompetensi 3 dan penilaian harian sebagai latihan di rumah. Kalian kerjakan di buku kalian saja. Mudah-mudahan semuanya mengerjakan, tidak ada yang tidak mencoba. Sebelum saya akhiri, jangan lupa sekali lagi saya mengingatkan, selalu jaga kebersihan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, hindari kerumunan, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan pada setiap kita menyentuh barang sesuatu di luar rumah kita. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.